Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang luar biasa. Saya Rizkyana Makrumia akan menjadi moderator pada sesi kali ini yang akan membahas topik yaitu sistem utilitas khusus pada rumah sakit. Sebelum masuk ke penyampaian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Rizkyana Makrumia dengan NIM 220201602032. Perkenalkan, nama saya Anissa Mukfira dengan NIM 220201602036. Perkenalkan, nama saya Grafita Arwanlangi dengan NIM 2201016020990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Hasan dengan NIM 220201602040. Perkenalkan, nama saya Fagit Alfausan, NIM 2202016022057, kelas TSBG 04. Sekarang mari kita masuk ke sesi penyampaian materi. Saya akan meminta Fagit Alfauzan untuk menyampaikan bagian pertama dari materi kita. Pengertian sampah dan pengolahannya. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak dipakai lagi. Sampah dihasilkan dari aktivitas yang dilaksanakan di bangunan-bangunan, khususnya bangunan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya seperti rumah tangga, pabrik, hotel, restoran, rumah sakit, supermarket, dan lainnya. Pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemprosesan, pendaur ulangan, atau pembuangan material sampah. Perlakuan ini biasanya mengacu pada material yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Untuk materi kedua akan dibacakan oleh Ardian Hasan. Kepada Ardian Hasan saya persilahkan. Utilitas khusus atau sampah dan kebersihan. Sistem utilitas khusus untuk pengelolaan sampah dan kebersihan adalah infrastruktur dan prosedur yang dirancang khusus untuk pengelola limbah dan menjaga kebersihan di suatu tempat tertentu, seperti rumah sakit, fasilitas medis, atau tempat lainnya yang membutuhkan standar kebersihan dan pengelolaan limbah yang tinggi. Sistem utilitas khusus ini juga melibatkan peralatan dan infrastruktur khusus, termasuk tempat sampah medis yang tertutup dan terkunci, peralatan kebersihan dan disinfektan yang sesuai standar, sistem saluran pembangunan limbah yang aman, serta pelatihan staf tentang praktik-praktik kebersihan dan pengelolaan limbah yang tepat. Tujuan utama dari sistem utilitas khusus ini adalah melindungi kesehatan dan keselamatan pasien, staf, dan pengunjung dengan mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi lingkungan. Ini juga dapat bertujuan untuk memastikan bahwa limbah diolah dengan tepat dan untuk melindungi lingkungan sekitar dari pencemaran. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk materi ketiga akan dibacakan oleh Anissa Makfira. Kepada Anissa Makfira saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang ketiga, yaitu komponen penting dalam sistem utilitas khusus pada rumah sakit. Sistem utilitas khusus pada rumah sakit, terutama dalam hal pengolahan sampah dan kebersihan, sangat penting untuk menjaga lingkungan yang aman dan bersih bagi pasien, staf medis, serta pengunjung. Berikut beberapa komponen penting yang harus diperhatikan dalam sistem utilitas khusus pada rumah sakit. Yang pertama yaitu pengolahan sampah medis. Rumah sakit menghasilkan beragam jenis sampah medis yang harus dikelola dengan baik dan hati-hati karena dapat mengandung bahan berbahaya dan infeksius.
Sistem utilitas ini mencakup pengumpulan, pemisahan, penanganan, dan pembuangan yang aman bagi sampah medis yang sesuai dengan peraturan dan standar kesehatan yang berlaku. Selanjutnya yaitu yang kedua, tempat penampungan sampah medis. Pada rumah sakit, harus disediakan area khusus untuk penampungan sampah sementara sebelum diolah atau dibuang. Tempat penampungan ini harus dirancang agar aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembersihan dan disinfeksi. Sistem utilitas juga mencakup prosedur peralatan yang membersihkan dan mendisinfeksi area rumah sakit secara berkala. Itu termasuk ruang operasi, ruang perawatan, area umum, serta peralatan medis dan fasilitas lainnya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen limbah cair. Rumah sakit juga menghasilkan limbah cair seperti air limbah dari ruang operasi dan fasilitas sanitasi. Sistem utilitas khusus juga mencakup pengolahan limbah cair ini melalui proses pengolahan dan pembuangan yang aman sesuai dengan peraturan lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu pelatihan dan kesadaran. Penting untuk melibatkan staf rumah sakit dalam pelatihan tentang pengolahan sampah dan kebersihan. Mereka harus diberi pemahaman tentang cara membuang sampah medis dengan baik dan aman, menggunakan alat pembersih, dan menjaga kebersihan lingkungan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pengawasan. Sistem utilitas ini mencakup pemeliharaan rutin dari peralatan dan infrastruktur terkait, serta pengawasan untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur pengolahan sampah dan kebersihan telah dilaksanakan dengan aman dan efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi keempat akan dibacakan oleh saya sendiri tentang komponen penyusun utilitas khusus. Yang pertama ada limbah non-medis. Limbah non-medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis. Umumnya, sampah non-medis berasal dari aktivitas kantor administrasi, aktivitas dapur dan bagian gizi, aktivitas laundry, dan aktivitas halaman atau kebun. Kedua, limbah medis padat. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Ketiga, limbah infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan. Dan yang keempat, ada limbah sangat infeksius. Limbah sangat infeksius adalah limbah yang berasal dari pembiakan dan stok atau sediaan bahan sangat infeksius, otopsi, organ binatang percobaan, dan bahan lain yang diinokulasi, terinfeksi, atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius. Dan untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Grafita. Kepada Grafita, saya persilahkan. Materi yang kelima yaitu metode pengolahan dan pembuangan limbah medis. Yang pertama, pengumpulan atau pemisahan dan pengurangan. Proses pemilahan dan reduksi sampah hendaknya merupakan proses yang kontinu yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kelancaran penanganan dan penampungan sampah, pengurangan volume dengan perlakuan pemilahan limbah B3 dan non-B3, pengemasan dan pemberian label yang jelas, serta petugas dan pembuangan. Yang kedua, penampungan. Penampungan sampah ini, wadah yang memiliki sifat kuat, tidak mudah bocor atau berlumut, terhindar dari sobek atau pecah, dan mempunyai tutup dan tidak overload. Yang ketiga, pengangkutan. Pengangkutan dibedakan menjadi dua, yaitu pengangkutan internal dan eksternal. Pengangkutan internal berawal dari titik penampungan awal ke tempat pembuangan ke insinerator atau pengolahan on-site. Sedangkan pengangkutan eksternal yaitu pengangkutan sampah medis ke tempat pembuangan di luar off-site. 4. Pengolahan dan pembuangan. Metode yang digunakan untuk mengolah dan membuang sampah medis tergantung pada faktor-faktor khusus yang sesuai dengan institusi yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap masyarakat.
Teknik pengolahan sampah medis yaitu insinerasi, sterilisasi, desinfeksi, inaktivasi, radiasi, microwave, grinding, dan penempatan atau pemadatan. Yang kelima, insenerator. Beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila insenerator akan digunakan di rumah sakit yaitu ukuran desain, kapasitas, penempatan lokasi, serta perangkap untuk melindungi insenerator dari bahaya kebakaran. Keuntungan menggunakan insenerator adalah dapat mengurangi volume sampah dan dapat membakar beberapa jenis sampah. Sedangkan kerugiannya adalah tidak semua jenis sampah dapat dimusnahkan, terutama sampah dari logam dan botol. Sekian materi 5 yaitu metode pengolahan limbah. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi kami pada kali ini yaitu sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak dipakai lagi, yang dihasilkan dari aktivitas yang dilaksanakan di bangunan pada rumah sakit. Tujuan utama dari sistem utilitas khusus ini adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pasien, staf, dan pengunjung dengan mengurangi resiko infeksi dan kontaminasi lingkungan. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa limbah dikelola dengan tepat untuk melindungi lingkungan sekitar dari pencemaran. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.